Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Suratul Jasiyah Makiyatun. Bahasan kita hari ini adalah sampai di surah Al-Jasiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Haknya 1 alif, mimnya 3 alif. Tidak diterjemahkan maknanya. Hamim ay hadhihi surah musammat bihamim tanzil. Surah ini dinamakan juga surah Hamim Tanzil. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Diturunkannya Al-Quran itu minallahil azizil hakim. Kalau kita perhatikan di awal-awal surah seringkali Allah Subhanahu wa taala menyatakan sumpah atau pernyataan tegas sebelum membahas isinya. Ditegaskan dulu di awal bahwa Quran itu turunnya, didatangkannya itu dari Allah kepada Nabi Muhammad untuk menegaskan bahwa Quran itu firman Allah. Karena sampai sekarang masih banyak orang yang meragukan Al-Quran itu firman Allah. Ya utamanya maksudnya orang-orang yang kafir gitu. Sebab begini, kalau orang sudah percaya Quran itu firman Allah, itu sudah cukup mengantarkan mereka untuk beriman, untuk jadi orang beriman. Karena ketika orang udah percaya kitab itu benar, maka berarti kan seluruh kandungannya harus diterima. Seluruh ajarannya mesti dipercayai, seluruh informasinya harus diyakini. Seluruh janji dan ancaman yang ada di dalamnya harus kita terima. Itu penting itu. Ibu kalau tahu orang datang ke rumah ibu, nggak tahu orang ini siapa, kan ibu pasti nanya, lu siapa? Kan gitu. Saya orang kelurahan, Bu. Terus mengapa? Ini saya bawa surat dari Pak Lurah. Pak Lurah nitipin surat sama ibu. Kalau ibu sudah percaya surat itu dari lurah, itu kan pasti ibu akan beda sikapnya menerima surat itu. Apalagi dibilang dari mana? Dari presiden. Langsung ibu bilang, oh gitu. Presiden? Masa sih? Oh iya. Ya, suruh ngapa? Suruh datang. Iya. Kapan? Kalau datang nih surat nih, Pok, dari mana? Dari mana? Lu buat tidur, ganggu aja lu. Responnya beda gitu. Orang nggak siap menerima.
Tapi kalau udah percaya itu dari Allah, maksudnya Quran itu dari Allah, maka kita membuka mata hati kita. Bagi yang sudah beriman nih, kita ya, kita meyakini betul firman Allah, kita nggak akan macam-macam dengan Quran. Dari mulai megangnya, membukanya, membacanya, kan beda. Baca buku kita bisa sambil celentang, bukunya sambil kita giniin gitu. Beda dengan megang Quran. Ada adab-adabnya, terus isinya ya sudah kita percaya semua. Quran ngomongin sorga, ya kita percaya. Jangan mau lu tahu, udah pernah lihat? Enggak, saya belum pernah tahu, saya belum pernah lihat. Tapi Quran bilang begitu, ya sudah saya percaya. Karena yang ngomong Allah. Takutin neraka begini-begini, sok toy lu. Kayak tahu aja. Gue juga belum pernah sono. Tapi Quran udah bicara begitu. Ya sudah, saya percaya. Paham maksudnya? Itu penegasan itu penting itu, bahwa Quran itu diturunkan dari Allah yang maha gagah, yang mengatur segala urusan, yang tidak tunduk kepada siapapun, karena dia yang menundukkan semuanya. Dan diimbangi dengan sikap Al-Hakim, Allah itu maha bijaksana. Meskipun Allah bisa melakukan apapun, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan perkara yang berlaku untuk manusia seluruhnya dalam sikap sifat kebijaksanaannya Allah. Tidak mentang-mentang. Kalau kita biasanya kalau udah punya kekuasaan kan suka mentang-mentang. Kalau orang susah suka mending. Orang kaya suka sombong karena merasa orang kaya bebas. Orang kaya gitu. Allah maha kaya. Allah mengayakan. Allah maha gagah, tidak menindas, tapi Allah itu hakim. Allah bijaksana. Hakim di dalam hukumnya. Ada yang disebut nanti azimah, hukum pokok, hukum inti, beban taklif. Dia disuruh sholat 5 waktu sehari. Itu azimah namanya. Di saat kita musafir, kita boleh menggabungkan sholat menjadi 3 waktu. Subuh, kemudian zuhur asar digabung, kemudian maghrib isya digabung. Namanya jama'. Itu bentuk rukhsah namanya. Begitu maha bijaksana Allah. Ada perintahnya, ada ketegasannya, hukumnya ada di Quran. Kita diwajibkan puasa. Semua orang beriman wajib puasa. Tapi Allah maha bijaksana. Aki-aki nenek yang udah pikun, nggak usah. Boro-boro mau main puasa, nasi nempel di bibir aja bilang belum makan. Allah maha bijaksana. Haji wajib rukun Islam. Kan jauh banget ke sono, emang semua orang bisa. Ya, Allah maha bijaksana. Yang mampu silahkan, yang nggak mampu gugur hukum wajibnya. Gitu. Maha bijaksana. Bahkan sanksi hukum yang Allah tetapkan bagi manusia di dunia ini itu bersikap serba dengan kebijaksanaan Allah. Kalau orang mencuri potong tangan itu udah paling maksimal. Tapi manusianya kebangetan sangar, orang tiba nyolong doang dibakar kayak bensin. Kan gitu. Allah maha bijaksana. Orang membunuh dalam Islam hukumnya kisos. Wajar. Kenapa? Dia sudah menghilangkan nyawa orang. Ketika keluarganya menuntut keadilan, lalu disampaikan kepada hakim, hakim memutuskan ini emang orang sengaja. Nanti dilihat dari 3 unsur, ada unsur sengaja atau enggak. Namanya dalam bahasa Islam tuh namanya syibhu amdin, membunuh sengaja.
ada syibhu ghairu amdin, nggak sengaja, ada qatlu khotoin, membunuh karena salah sasaran, menembak burung kena pala orang. Hukumnya beda dengan membunuh yang berencana. Terus kalau begal bagaimana? Oh, begal lain lagi hukumnya. Itu. Dia membunuh, membuat kerusakan, menimbulkan ketakutan, merampas barang orang, bukan barangnya doang dirampas, nyawanya dihilangin. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ard. Itu ketentuan hukumnya. Jadi maha bijaksana Allah. Itu dari awal sudah disebutkan begitu. Ayat ini dibuka dengan ketegasan, Quran ini adalah firman Allah yang maha gagah lagi maha bijaksana. Jadi man arada ayyatahaddasa ayyuhaddisa au yuhaddisa ma Allah au yatahaddasa ma Allah falyaqra'il Qur'an. Maka itu siapa orang yang pengen ngobrol sama Allah, maka bacalah setiap saat Quran. Ya, ibu ngobrol sama tetangga seneng nggak? Oh, saking senengnya lupa ngurusin laki gitu kan. Nah itu, dan ngobrol sama tetangga bukan bikin tenang hati, kadang-kadang bikin gelisah. Tetangganya ceritanya ini mulu, udah beli ini, beli itu, pergi sono, pergi ke sini. Ya, bebelian kagak apa kagak. Lebaran kagak kebeli, sampai sekarang belum juga kebeli. Akhirnya pulang berangsang. Kepalanya ngebul. Ketemu laki manyun aja. Suwe amat nasib gua, kata dia. Orang-orang udah pada kemana tahu, udah bebelian apaan tahu. Gua kemana-mana kagak, bebelian juga kagak. Akhirnya sampai dia melihat lakinya, sewot aja. Udah ngebul otaknya. Coba baca Quran hidup, tenang. Ah tapi kan saya nggak paham. Udah nggak paham, gua baca aja. Ntar Allah yang nurunin ketenangan. Ada kalimatnya di Quran, walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang beriman. Enggak nunggu paham. Ini lagi dipelajari nih sekarang nih kan. Walaupun bentar lagi baca lagi, kemarin diterangin yang mana ya? Ini kemarin nih ayatnya nih, cuman keterangannya apa ya? Gue lupa. Ya udah biarin, mau diapain? Mengerekaman udah kusut. Ini maki-aki. Rekaman itu udah kagak beres. Ya, tapi paling tidak setidaknya kita pernah punya sejarah, ya. Pernah ngerasain waktu di dunia dulu pernah ngaji Quran. Dari mulai ngaji baca sampai ngaji memahami. Ini kira-kira lagi belajar memahami. Ini pun pemahamannya masih, saya berusaha walaupun bacanya tafsir, saya kan masih menyesuaikan dengan kita gitu kelasnya, standar-standar saja, tipis-tipis saja, nggak dalam-dalam amat. Nah, Allah kemudian katakan di dalam ayat ini, di dalam Quran yaitu firman Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, inna fis samawati wal ardi la ayatil lil mu'minin. Sesungguhnya apa yang ada di langit dan di bumi itu benar-benar menjadi bukti akan kemahaesaan dan kemahakuasaan Allah lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang memiliki hati yang terbuka untuk menerima keimanan. Begitu dibacain ayat dia bisa beriman, ayat Quran maksudnya. Bagi orang-orang yang memang mencari kebenaran, dibuktikan ayat-ayat kauniyah, bukan ayat Quraniyah, ayat kauniyah di langit dan di bumi, itu namanya ayat kauniyah, ayat berupa kesemestaan, ayat yang berkaitan dengan alam semesta.
Langit dan bumi. Kali ngomongin langit mah ilmu kita kagak nyampe. Mesti belajar ilmu astronomi, ngomongin bumi. Mesti belajar ilmu geologi, kita nggak punya ilmunya. Tapi apa yang ada di atas langit, apa yang ada di bawah langit, di atas bumi, ya manusia nih kita kan hidup di atas bumi nih. Pokoknya apa aja yang bisa kita lihat, bisa kita raba, bisa kita rasakan, itu kalau kita mau pikirin secara halus gitu, secara detail, kita akan sampai pada Tuhan. Karena semua itu bersumber dari Allah, dibuat oleh Allah, diatur oleh Allah. Pada saatnya pun dilenyapkan oleh Allah. Itu namanya at-tafakkur fi makhluqatillah, yang kita selalu dianjurkan. Ini ayat juga mengisyaratkan kepada kita untuk sering-sering banyak-banyak mikirin kebesaran Allah lewat ciptaannya. At-tafakkur fi makhluqatihi, memikirkan makhluknya. Untuk apa? Nanti pada akhirnya kita akan berusaha mengeluarkan kebesaran makhluk dalam diri kita dan kita gantikan dengan memasukkan kebesaran Allah dalam hati. Sehingga dunia ini buat kita menjadi kecil. Tidak menjadi tujuan utama. Yang kita tuju pada akhirnya adalah Allah. Bu, ibu pernah dengar kalimat? Kalau ibu bilang belum dengar, kayaknya ibu budek. Karena udah sering saya ngomong di sini bahwa 2 rakaat aja, 2 rakaat subuh, maksudnya qobliyah subuh, itu kata Nabi khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Dunia kan gede banget bu nih, segala isinya. Ibu buat nyarapan aja belum ada duitnya. Itu duitnya pegang orang kafir noh. Ibu waktu itu mikirin kontrakan belum dibayar. Yang ngontrak, yang punya kontrakan, yang ngontrak belum bayar. Waktu itu udah pusing. Sementara dunia katanya lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. 2 rakaat, gimana bisa memaknai 2 rakaat lebih baik daripada dunia dengan segala isinya? Nyarap aja belum ada duitnya, boro-boro mikirin makan siang. Sementara orang kaya duitnya dibuang-buang, hartanya dihambur-hamburkan, perhiasannya ada di mana-mana, segala macam. Kita nggak punya apa-apa. Di mana kita bisa memaknai sholat 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya? Itu nanti akan nyambung ketika kita selalu memikirkan kesemestaan ini berasal dari Allah. Allah yang berkuasa, yang Allah bilang di dalam ayatnya itu semua ada awal dan semua akan ada akhirnya. Termasuk dunia, ada awal, ada akhirnya. Semua akan lenyap, akan hilang. Semua menjadi tidak berharga sama sekali. Manusia dengan segala miliknya menjadi sesuatu yang hanya tinggal cerita. Tapi sholat kita yang kita lakukan dengan ikhlas semata-mata ibadah karena Allah, walaupun cuma 2 rakaat, hilang nggak? Hilang nggak? Orangnya boleh mati, tapi catatannya masih ada. Dan kita kan percaya manusia nanti kalau udah mati bisa hidup lagi kan? Nah, dunianya boleh hancur, termasuk kita di dalamnya. Tapi akhirat menjadi kehidupan tujuan kita terakhir, adalah kehidupan terakhir kita. Kita meyakini kita akan dihidupkan kembali. Termasuk amalan kita itu, sholat kita yang 2 rakaat, itu catatannya masih ada, dan itu akan dikembalikan kepada kita. Paham maksudnya begitu? Apanya tuh? Harta sebanyak apapun bisa hilang, tapi amal kita sekecil apapun tidak akan pernah hilang. Dunia, betapapun ini orang punya, dia kuasai. Jangankan dunianya yang hilang, orangnya pun bakal mati kok. Gitu.
Maka gede hati kita, Bu, kalau mikirin kebesaran Allah di alam semesta ini, gede sekali hati kita. Nggak pernah merasa kecil hati itu. Ibu kan merasa kecil hati itu kalau dipikirin dunianya. Yang ada di otak ibu tuh gegarsan, perhiasan. Itu kecil tuh hati tuh. Ngeliat orang aja romannya. Yang rumahnya gedean dikit. Bandanya banyakan gitu kan. Itu bawaannya udah merasa ringkih aja depan dia. Padahal nggak ada apa-apanya. Nanti pada gilirannya hanya amal kita, Bu. Kaya miskinnya kita tergantung amal kita hari ini. Kan kita udah lihat tuh, yang namanya orang hidup di dunia ini. Emang ada yang hidup terus? Kan enggak. Orang kaya terus dah. Ada nggak orang hidupnya kaya terus gitu? Nih perhatiin dari kampung kita masing-masing kalau gak percaya. Orang-orang yang dulunya disebut dengan tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang gede yang bandanya banyak-banyak itu. Coba lihat sekarang. Turunan ke bawahnya. Yang tadinya menjadi tokoh dihormati karena sawahnya paling lebar gitu. Dulu orang sawahnya dulu nggak diukur. Yang pencariannya dulu katanya bos gitu kan. Coba lihat diurut-urut satu-satu. Saya mah pernah tuh ngamatin tuh. Dari ujung Cengkareng sampai ujung Gondrong. Saya data tuh orang-orang gede tuh. Sekarang kemana itu mereka tuh? Udah di bawah tanah. Dilanjutkan oleh anaknya dan sekarang tinggal cucunya. Generasi ketiga. Generasi kedua setelah dia. Nggak pakai nunggu generasi ketiga. Di generasi kedua aja sekarang ada yang cucunya udah bukan lagi punya kontrakan. Kontrak. Ada nggak begitu? Banyak. Makanya gak usah ngenes dunia. Dunia mah kecil. Dia bisa datang kapan saja, bisa hilang kapan saja. Makanya tujuan hidupnya jangan sampai salah. Jangan orangnya lenyap, amalnya lenyap juga nggak. Kadang nggak ada apa-apanya, nggak ada imannya. Itu. Hartanya nggak punya, amal nggak punya juga, apes amat itu. Udah harta nggak punya, ibadah enggak, apa mau diandelin? Gitu. Faktanya semua yang ada ini yang berupa materi pasti akan hancur. Hanya amal kita yang tidak akan hancur. Nih Allah kasih banyak nih ibarat di ayat kita ini. Sesungguhnya di dalam penciptaan dalam langit dan bumi itu ada tanda bukti kekuasaan Allah bagi orang beriman. Wa fi khalqikum, begitupun di dalam penciptaan kamu, penciptaan manusia secara bertahap. Wa ma ya'bussu fi min dabatin, dan apa yang Allah sebarkan, kembang biakkan berupa binatang ternak, itu juga ayatun lil qaumi yuqinun, menjadi bukti kekuasaan Allah bagi orang-orang yang meyakini. Begitupun waqtilafil laili wan nahar, bergantinya malam dan siang. Wa ma anzalallahu minar riyah wa ma anzalallahu minas sama'i mir rizqin, dan rizki yang Allah turunkan dari langit, rizki dari langit. Ibu pernah lihat rizki dari langit? Pernah? Rizki turun dari langit, ibu pernah lihat? Itu hujan. Ibu pernah lihat? Dia kata bagaimana mama ini emang dikira kalau besok kagak hujan? Otaknya otak duit. Selalu ngitungnya tuh apanya rezeki itu duit. Makanya saya tanya, ibu pernah ngeliat rezeki turun dari langit belum data? Songongnya. Saking itu udah di otak tuh udah kerekam tuh kalau yang namanya rezeki itu ampun. Makanya bilang perempuan tuh mata duit. Pantes enggak? Pantes enggak? Ini buktinya lagi ngaji, saya tanya jelas-jelasan tuh.
Kompak jawabnya belum. Entar Bu nih, mudah-mudahan sih nggak terjadi. Ini kan katanya siklus alam ini seperti ini. Ini gelombang El Nino itu akan menyebabkan di sebelah dunia itu menjadi kering kerontang. Ya kalau masih 6 bulan saja nggak hujan, ya masih belum terlalu parah. Kalau udah 9 bulan nggak hujan, apalagi 1 tahun, apalagi 3 tahun, coba. Mau apa kita? Dipikir hujan bukan rezeki itu. Rasa dia. Kan dulu saya udah bilang jangan mengulang-ulang apa saya udah ulang-ulang terus, jangan menganggap rezeki itu cuma duit, jangan. Sehat itu rezeki kan dulu. Karena ibu percuma juga punya duit banyak kalau badannya sakit, bisa makan apa? Ibu bisa menikmati hidup. Bu, tikar di rumah kita itu lebih nyaman daripada kasur di rumah sakit. Iya kan? Maka tidur atas tikar jangan ngoceh aja, nggak pules. Nikmatin tikar ya Allah, walaupun ini tikar keras, badan udah pada pegel-pegel dikit ini, enggak apa-apa ya Allah, asal jangan di kasur di rumah sakit aja. Kan bisa menikmati gitu. Itu rezeki. Jadi kata Allah di sini, wa ma anzalallahu minas sama mir rizkin. Apa yang Allah turunkan, rizki yang Allah turunkan dari langit, fa ahya bil ardo ba'da mautiha, lalu kami hidupkan bumi setelah matinya, karena kemarau, karena hujan nggak turun, maka menjadi tidak tumbuh-tumbuhan karena nggak ada airnya. Ikan pada mati, separuh kehidupan mati kalau air nggak turun tadi. Yang ada tinggal makhluk-makhluk hidup yang sedang bertahan untuk hidup. Ada yang mati kelaparan. Maka kurang-kurangin, tahan-tahan makanannya. Bentar-bentar kalau ada gelombang El Nino ini, panas terjadi benar-benar, stok kita nggak ada. Jangan yang punya dibilang aman, duit gua banyak. Duit ente banyak, berasnya kagak ada, lo mau beli di mana? Mau makan pala orang? Ya. Wa tasrifir riyah, dan bertiupnya angin. Sering lihat angin bertiup? Ngapa emang? Ya biarin katanya angin tiup, ngapa? Allah sebutkan ini. Allah sebutkan angin bertiup itu sebagai tanda kekuasaan Allah. Itu Allah sedang mengatur semua kesemestaan ini. Ada unsur keseimbangan di sana. Ada manfaat dengan tiupan angin itu menggerakkan arah kapal. Bisa bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan membawa barang yang bisa berguna bagi kehidupan manusia. Otak kita memang angin seangin-anginnya. Apalagi angin udah duduk, udah perah, serem dah tuh. Makanya orang bilang mati karena angin duduk. Coba angin jangankan bertiup, duduknya aja bahaya. Ngeliatnya di situ, bukan angin tuh bawa manfaat. Justru kalau dia nggak bergerak, itu jadi bahaya. Nih, ibu bilang angin duduk kan nggak gerak. Itu istilah aja kalau orang dulu kan begitu. Angin duduk katanya. Buset, angin duduknya aja bahaya. Gimana aja lari itu. Nah, Allah sebutkan di situ semua itu ayatul liqaumi ya'qilun. Itu semua menjadi bukti tanda kekuasaan Allah bagi kaum atau orang-orang yang cerdas. Ini kita disebut orang-orang cerdas. Yang beriman ke Allah itu orang cerdas. Orang yang bisa meyakini Allah
menerima Allah sebagai Tuhan, meyakini kekuasaannya lewat kesemestaan ini, ya, mampu melihat kebesaran Allah, itulah orang cerdas. Walaupun kita mungkin nggak pernah sekolah, tapi kita menerima Allah sebagai Tuhan. Ya Allah, kita yakin yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Sudah, buat orang awam begitu cukup. Adanya semesta ini pasti ada yang bikin. Apalagi semesta ini semua dalam keteraturan. Teratur kan Bu nih? Apa yang teratur? Langit, matahari terbit di timur, tenggelam di besok begitu lagi, teratur enggak? Mas selama kita hidup pernah mandek gitu? Pernah gitu matahari diem gitu, enggak gerak-gerak, pernah? Enggak, semua teratur, itu teraturan. Yang teratur itu pasti ada yang ngatur, nggak mungkin dia ngatur dewek, gitulah. Itulah Allah. Maka begitu kita bilang wajah tuh, wajah, aku hadapkan diriku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Tuhanku itu siapa? Tuhanku adalah Tuhan yang menciptakan semesta ini, yang mengatur. Itulah Tuhan. Udah itu tauhid namanya. Iman tuh cerdas itu. Dibandingkan profesor hari ini masih mendebat dan menggugat tentang Tuhan ada apa enggak. Tolol tuh profesor. Ngapain lu sekolah tinggi-tinggi? Katanya lu orang pinter. Oh, tapi harus dibuktikan dengan sains. Ilmu pengetahuan. Lah iya, kalau lu ilmu lu tinggi nggak bisa mengaku adanya Tuhan, ngaco lu berarti. Nenek aja nggak pernah ngeliat mikroskop, nggak pernah menganalisa data. Dia udah percaya aja, pokoknya Tuhan itu, Tuhan lu yang mana? Yang nyiptain langit dan bumi, itu Tuhan gua. Udah selesai. Kalau segitu doang masih nanya-nanya mulu tuh, profesor, gelarnya profesor, mengingkari Tuhan. Oh, ini alam tercipta. Bukan berarti ada Tuhan, alam yang tercipta ya dari ketidaksengajaan. Terjadi ya terjadi aja. Itu mah 1400 tahun yang lalu udah ada yang ngomong, bukan baru sekarang. Orang tolol itu, namanya kaum Dahriyah. Quran pun udah bilang begitu. Ada orang-orang yang percaya kepada perputaran dahrun itu. Kaum Dahriyah sebutannya, ya. Illad dahr gitu kalimatnya di Quran itu. Orang ada, ya karena memang dicipta oleh keadaan, kata dia. Mati, emang doyanya mati. Mati doya mati. Iya, tapi kan ada yang matiin, kata dia. Enggak, emang udah doyanya mati. Mana ada orang mati semati-matinya? Enggak ada yang terjadi di alam ini terjadi kecuali ada yang melakukan, yaitu Allah gitu. Makanya orang singgung tuh, ayatun liqaumin yaqilun. Makanya saya bilang padanya, jangan pinter-pinter amat hidup mah. Kalau kepinteran menjadikan kita jadi tolol tuh nggak usah. Kepinteran jadi sombong kita. Pinter tapi ngelawan Tuhan, nggak jadi pinter. Yang Allah bilang orang pinter itu orang yang setiap melihat sesuatu dia melihat kebesaran Allah. Itu orang pinter baru namanya. Ketika melihat yang takjub dia ucapkan Masya Allah, gitu kan? Sesuatu yang baik. Ketika dia kaget ada yang dia ucapkan. Ketika dia kagum apa yang dia ucapkan, gitu. Menyebutnya Allah. Semua ke Allah, dari mulai astagfirullah, alhamdulillah, masya Allah, subhanallah, kan Allah semua. Itu orang beriman. Tilka ayatullahi nasluhu alaika bil haq, fabi ayyi haditsim ba'dallahi wa ayati yu'minun. Inilah Al-Qur'an. Al-ayat al-mazkurah, dan bukti-bukti yang disebutkan itu tadi ini, ayat-ayat yang disebutkan tadi itu, dari bumi, langit dan bumi, perputaran angin, tergantinya malam dan siang, gitu kan. Kemudian kata Allah, ayatullah, itu adalah bukti atau ayat-ayat Allah, natsluha alaika bil haq, yang kami bacakan, yang kami sampaikan kepada engkau bil haqqi, dengan sebenarnya.
Fabi ayyi haditsin ba'dallahu ayat yu'minun. Lalu dengan bukti apa lagi pembicaraan Allah dan ayat Allah yang fabi ayyi haditsin ba'dallahu ayat yu'minun. Dengan ayat apa mereka mengimani dan bukti apa manusia beriman selain pembicaraan tentang Allah dan ayat-ayat Allah. Gila, ngomongin duit aja percaya banget, ngomongin Allah susah banget diajak percayanya. Dia bilang Allah berkuasa, nggak yakin. Dia bilang duit berkuasa, yakin dia. Itu profesor ngomong begitu. Siapa bilang katanya duit nggak bisa bikin duit itu tidak membuat orang bahagia. Iya kalau dikit, kata dia gitu. Kalau banyak mah bisa. Ibu percaya tuh begitu? Percaya tuh? Kelihatannya wajahnya percaya tuh. Suka ngomong juga di rumah. Gimana mau bahagia duit nggak ada? Kan gitu ngomongnya. Gimana mau senang nggak ada duit? Lah emang duit bisa bikin bahagia. Senang iya, tapi bahagia mah belum tentu. Kalau senang itu sampainya di syahwat, di nafsu. Kalau bahagia itu adanya di kolbun. Manusia kan ada 3 softwarenya. Ada kolbun, ada aklun, ada nafsun. Nggak kenal. Taunya pengen aja udah. Asal kepengenannya keturutan itu bahagia. Bukan. Itu mah nafsu. Asal kepengenan tercapai, seneng kita. Ibu pengen punya gelang, kebeli, seneng nggak? Seneng. Tapi apa seneng terus tiap hari? Kagak. Ntar juga lakinya kawin lagi, jebanting tuh gelangnya. Seneng dia, man nggak bahagia. Kenapa? Senengnya di terpenuhinya nafsu. Terpenuhinya nafsu itu namanya senang. Tuh. Sementara kalau tenangnya hati itulah bahagia. Nggak bisa ngebedain mana nafsu, mana hati. Perangkat lunak manusia itu 3. 1 namanya kolbun, 2 namanya aklun, 3 namanya nafsun. Yang mana ya? Coba rasa-rasa dah. Yang mana? Gitu. Jadi kita kalau apa-apa aja bawanya senang, itu berarti wilayahnya wilayah nafsu. Punya duit senang. Senang. Punya duit senang. Senang. Itu adanya di nafsu. Tapi tenang nggak? Belum tentu. Kemana tuh nggak punya duit? Subuh kesiangan mulu. Ngapa begitu punya duit susah banget tidur? Nggak bisa tidur malah. Karena hatinya keganggu, ketenangan nggak ada. Yang ada kesenangan. Itu. Orang kebanyakan senang, suka hirang arah. Jadinya sesat. Ya, keburu hujan, saya mau tutup dah. Nah, saya banyakkan ngomong sih lah. Keburu turun. Tadi saya mau buru-buru biar cepet pulang ibunya. Tapi itu rezeki tuh. Tadangin makanya. Artinya ayat ini kata Syekh Nawawi, ayat fabi ay hadis ba'dal ayat yuminun, di balik itu mereka mau percaya dengan apa lagi? Ai innamal lam yantafi bihadil ayati fala syai'a ba'daha. Fala syai'a ba'daha yajuzu ayyan tafi'a bihi. Orang yang enggak mampu mengambil manfaat dengan bukti-bukti ini, ya, dengan dalil-dalil ini tentang keberadaan dan kemahasan Allah, sehingga tidak mampu tunduk kepada Allah, maka orang tersebut fala syai'a ba'daha, tidak ada lagi selain itu untuk menjadi bukti bagi manusia untuk mengenal Tuhan.
Kalau udah yang kayak begini aja dia nggak percaya, dikasih bukti apapun nggak bakalan mau denger, nggak akan mau lihat. Man lam yantafi bi'ainihi lam yantafi bi'udhunaihi. Itu ada makalah tuh dari Ibnul Qayyim tuh. Man lam yantafi bi'ainihi, siapapun yang tidak bisa mengambil manfaat dengan matanya, lam yantafi bi'udhunaihi, maka dia tidak bisa mengambil manfaat dengan dua telinganya. Orang kalau udah ngelihat barang masih nggak percaya, diceritain apalagi. Ngelihat aja masih nggak percaya, apalagi diomongin doang. Paham maksudnya? Kan ibu ngelihat ini kita, saya nggak cerita tentang maha kuasa Allah ngomongin surga, enggak, ini ngomongin alam semesta yang kita lihat sekarang. Semua dalam genggaman Allah. Nih hujan turun. Hah? Emang siapa yang nurunin? Dari mana ibu tahu? Buktinya sampai hari ini kita nggak bisa ngatur hujan kok. Betul? Nah, siapa bisa ngatur hujan? Oh, ada teknologi sekarang. Iya, ada memang. RRFA itu yang buatan Amerika dan kelompoknya lewat gelombang. Itu bisa dialihkan, itu bisa dirubah loh. RAAF itu ada satelitnya buat ngatur memang, tapi itu tidak terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Gitu. Bukan berarti manusia bisa, oh itu orang kalau kemarau bisa turun hujan dengan siram pakai garam, ada katanya ya, bantu nurunin hujan. Iya, cuman seberapa doang, cuman sesaat. Itu pun kalau Allah nggak izinin nggak bisa. Emang dia terbang pakai pesawat, pesawatnya siapa yang bikin? Manusia. Manusia yang bikin, otaknya siapa yang ngasih? Ah, lo mau lari kemana? Gitu kan? Tadi pagi terang nggak tadi? Ngapa sekarang tiba-tiba hujan begini? Ya kan Allah punya kehendak. Ini kita udah lihat tuh hujan turun, nggak ada yang megangin talinya, tau nggak tuh? Ada yang megang remote-nya? Enggak. Ini bukti Allah maha kuasa. Yang dari hujan ini berapa banyak orang ambil manfaat. Tukang es hujan begini ngeluh buat tukang es. Tapi buat tukang ojek payung, makin lama hujannya makin. Allah sedang ngatur rezeki manusia. Banjir buat kita musibah. Tapi buat sebagian orang banjir itu manfaat. Dengan gara-gara banjir bisa nyewain gerobak, nyebrangin orang. Coba kalau lagi pentere semua, mana orang naik gerobak. Hah? Iya kan begitu. Sakit bagi kita musibah, tapi bagi dokter itu nikmat. Coba lu pada sehat semua, dokter makan apa? Bukan cuma dokter doang yang terlibat dalam farmasi, yang kerja di pabrik farmasi. Sampai dukun-dukun dapat rezeki gara-gara orang sakit. Nah, itu semua bukti akan kemahakuasaan Allah. Nah, nanti baru pada ayat berikutnya, tanggung ini siapa terusin? Wailun likulli affakin athim. Celaka bagi semua orang yang mendustai, lagi berbuat dosa, pendusta. Mendustai bukti-bukti kekuasaan Allah, mendustai kebenaran. Athim, sangat-sangat dosa, berdosa. Artinya, udah gini Bu, orang kalau sudah nggak beriman, sudah apapun dilakukan pasti dinilai salah. Walaupun itu baik. Kenapa? Nggak ada passwordnya, nggak ada imannya. Dan orang berbuat bukan lagi berdasarkan wahyu, dia akan berbuat berdasarkan seleranya. Yang beriman aja kadang-kadang mengabaikan imannya, apalagi yang nggak ada imannya.
Tapi apa benar orang beriman semuanya buruk? Enggak juga. Ada yang memang dalam tatanan kemanusiaannya hidup, nilainya hidup. Dia bisa baik. Tapi kebaikannya paling dia dapat kebaikan itu di dunia juga balasannya. Di akhirat nggak ada balasan karena dia nggak percaya dengan akhirat, nggak percaya dengan surganya Allah, dan nggak percaya dengan yang punya surganya itu. Gimana mau dikasih surga? Yang punyanya aja nggak percaya. Tapi kalau kebaikannya di dunia, ya nanti manusia akui dia baik. Gitu. Karena dia baik maka kita tidak jahat, ya. Karena dia baik maka kita baik juga. Itu kan balasan dia di dunia. Kalaupun ada yang bilang, oh orang kafir gua kalau dia baik masuk surga. Urusan Allah. Sekarang sama Allah aja dia nggak percaya. Yang punya surga siapa? Terus yang punya surga aja kagak yakin. Dia kagak percaya sama yang punya. Ente ada mau masuk ke rumah orang. Mau masuk-masuk aja. Dibilang tuh yang punya, lu ngujin aja. Lah, siapa aja? Gua masuk aja nih. Kata yang punya, lah siapa tuh orang usir? Bisa nggak? Hah? Mau masuk rumah orang yang nggak percaya sama yang punya. Jadi kata Allah ujungnya celaka bagi orang yang berdusta, mendustai kebenaran, berdosa, kemudian yasma wa yatillah, yang dikatakan berdosa itu dia sudah mendengar atau mampu mendengar bukti-bukti atau ayat-ayat Allah, termasuk Quran, dia sudah mendengar ayat Quran, dibacakan ini, lalu skema berpikirnya tadi sudah dikasih tuh, apa yang kita pikirin tentang kebesaran Allah berupa ayat kauniyah. Ketika ayat Allah Quran sudah disampaikan, mereka sudah dengar, tapi mereka tidak mau percaya juga, ya mereka itulah dikatakan mereka itu orang-orang yang kadzab asim. Yasma wa yatillah tusla alaihi, dia mendengar ayat Allah dibacakan, summa yusir mustakbiron, kemudian terus dia mempertahankan kesombongannya, artinya tidak menerima kebenaran. Ka'alam yasma'ha, sama seperti orang yang belum pernah mendengar sama sekali. Dengar nggak ngaruh, tetap aja inkar. Maka kata Allah, fabashirhu bi'adabin alim, beritahu dia dengan adanya adab yang pedih, ala israrihi wastikbarihi, atas ya, perbuatannya yang terus menerus itu, keterlanjurannya yang tidak pernah berhenti mengingkari kebenaran, dan kesombongannya. Wa idza alima min ayatin syai'an ittakhadha huzwa, dan apabila dia sudah mengetahui kebenaran di antara ayat-ayat kami, ittakhadha huzwa, mereka jadikan itu sebagai ejekan. Ulaika lahum adzabum muhin, mereka itu mustahik bagi mereka adab yang menghinakan, miwaraihim jahannam. Ini yang disebut dengan adabun muhin di sini itu ihana, adab Allah yang menghinakan, bisa di dunia, bisa juga di alam barzakh. Ya. Miwaraihim, lalu setelah itu atau dibalik itu ada jahannam. Ayat ini bisa dijadikan dalil bagi orang-orang yang mempercayai adanya alam barzakh, alam sebelum nanti kita dibangkitkan. Maka di sana ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Kalau yang kagak percaya ada nikmat kubur, azab kubur, nah itu terserah mereka lah, ya. Tapi yang jelas kita ada ayat yang kita jadikan dalil, kemudian ada bukti lain. Kita diajari ketika membaca tahiyat akhir kan ada na'udzubika min adzabil qabri, na'udzubika min fitnatil min azabil qabr, min fitnatil masihid, berlindung dari azab kubur. Kalau azab kubur nggak ada, ngapain suruh berlindung kita? Gitu. Di TikTok tuh lagi rame tuh, ya, yang ngaku paling ngerti Quran. Kata dia nggak ada azab kubur itu. Udah kalian gak usah capek-capek mikirin itu. Udah serahin aja ke Abah katanya. Kalaupun azab kubur itu ada, ntar Abah yang nanggung sendiri katanya. Gitu. Astagfirullahaladzim, itu manusia. Ya, hati-hati tuh, namanya Abah Setu. Dan jangan dibuka, nurut lagi.
Tapi nggak yakin Bu, ibu nurut. Kalau ibu ngaji beneran lah. Yang begitu, yang nurut, ngikutin itu kagak ngaji. Nah, ada jahanam, di balik itu ada jahanam wala yugni annahum kasabu syai'an. Nih, dalilnya lagi. Ya, enggak bermanfaat usaha mereka, apapun itu tidak memberikan manfaat. Wala mattakhadhu min duni auliya, dan juga Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah yang mereka jadikan Tuhan tidak mampu menolong mereka. Walahum adzabun azim, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Jadi kita meyakini orang kalau nggak beriman, sebaik apapun amalnya, nanti ya akhirat nggak ada, lenyap. Ya, habitat a'maluhum, lenyap amal mereka. Orang beriman aja udah beramal, berbuat baik, kalau nggak ikhlas, hilang nggak? Apalagi dia nggak iman, gimana nggak hilang? Orang Islam aja yang beriman, kalau nggak ikhlas, sedekahnya lenyap, ibadahnya lenyap, apalagi nggak beriman. Hada huda walladzina kafaru bi ayati rabbihim lahum adzabum mir rijzin alim. Inilah petunjuk Allah. Inilah Quran sebagai petunjuk Allah. Dan siapapun orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, mustahik bagi mereka azab min rijzin alim. Maksudnya adab yang alim, yang pedih, yang menakutkan. Ya, shadaqallahul azim. Pada ayat itu kita berhenti. Nanti kita lakukan lagi. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra lidajjal fulka fihi bi amri wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi